Gorgani jabu rumah binuat batu hula. Manortor hami nuaing dison nasian simanido. Nainggolan, pangururan, sabulan, parmahanan, lubar raja, sapurna pitu. Bah, stok aja, Bang. Guarni hutan nami nidok muna yaman. Guarni hutan nami Berarti hutani poster si hotang. Harya boho, holbung, dohot tele. Permusik nami. Oh, lah, Bang. Ala pangisi ni pulo sa mosirod do hami do na humaliang na. Bay damang ma musik Pulo Samosir. Desember ber pasar ember. Kampung ember. Kita sudah sampai di Sialagan. Kita di Sialagan. Inilah hutan Sialagan. Kalau ada teman bapak ibu marga Sialagan, mereka asalnya dari Samosir ini sudah Sialagan. Makan dulu lah ya, Bu. Makan dulu. Tapi nanti dah kita sarapan dulu ya. Iya, sarapan dulu. Ora sama. Iya, selamat datang. Hai. Oh, tulang Mama Kur Silalahi. Hei. Hai, selamat datang di Sialagan. Makan apa ini? Migoma. Kami sekeluarga mengucapkan selamat Natal dan tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ini kembarannya nggak ngomong ini kembarannya. Ini nggak ngomong ini kembarannya. Bapak ini yang viral-viral itu. Kan lihat konten-konten itu kan? Ada sih. Iya. Inilah orangnya, dalangnya itu. Udah tegur ya? Udah mulai on ini. Ya, aku mau paparan dulu bentar di sini sebentar. Sebelum kita masuk ke hutan Sialagan, boleh. saya terangin dulu ini ya. Iya. Bahasa Indonesia aja ya. Iya, siap boleh. Iya. Horas Bapak Ibu semuanya. Horas, like. Selamat datang. Kita sudah sampai di hutan Sialagan. Sialagan. Hutan Sialagan ini dulunya dikelilingi oleh pohon bambu yang sangat besar-besar. Iya.
semuanya, dan hanya satu pintu atau gerbang menuju hutan dan satu menuju keluar. Tidak ada 2 atau 3 pintu begitu, satu masuk satu keluar. Dan sebelum kita masuk ke sini ada pengawal pertama yang kita jumpai, namanya Ulu Balang. Ulu Balang. Sepasang wanita dan laki-laki. Mereka ini adalah penjaga kampung, suami istri. Sebelum tamu-tamu yang mau masuk kemari, mereka tahu mereka ada maksud baik atau tidak. Dulunya ya, dulunya. Tapi karena tujuan kita sekarang berwisata, berarti tujuan maksud baik. Jadi mereka sapa kita dengan Horas. Ini yang pertama. Dan ada lagi nanti kita lihat Ulu Balang yang lebih besar lagi. Yang itu ada 2 dengan pisau belatinya seperti anak Medan itu. Iya. Silakan masuk Bapak Ibu. Horas. Ya, biar saya entrance fee. Bapak lihat dulu. Bapak Ibu, kita boleh gabung Manortor. Ada Manortor. Gabung ya. Sama dengan si Gale-Gale. Yuk, kita naik, kita gabung yuk. Tamunya Stefani. Pulos nah. Ini dek, pulosnya. Yuk, mari Pak. Ada lagi. Ini untuk perempuan. Ini perempuan. Laki, ada lagi laki lain. Boleh. Enggak. Ini masih ada. Oh. Ini ada cukup kita? Sudah? Topinya? Pakai topi ini. Baru pakai lekor untuk anak-anak. Ini mak. Bagi lagi lah. Ulas mau topi. Baris 1 menyampi ke kanan. Kanan sini. Hari baik ini untuk kita bisa dapat tor. Baris 1 semua. Di depan semua. Ayo menyampi. Baris 1 ya, baris 1 semua di depan. Oke, baik, inilah Horas. Itu dong, dijawab dong salam saya. Kasih ya. Oke, silakan jalan, ikuti mereka. Itu Bu, jalan terus, jalan. Nanti. Iya. Ayo, lebarkan lingkarannya. Giniin kan. Ikutin musiknya nak. Oke, kita berhenti. Oke, semua tangan turun. Angkat tangan-tangan satu.
bukan semua. Horas mah, selamat tahun baru. Siap, siap, siap. Lanjut. Oke, semua tangan turun. Lagi angkat tangan ke atas telinga. Ya, silakan maju lagi. Ayo. Basic, basic. Nomor Partai PDI. Oke, masih ada betul-betul terakhir ya. Oke, maju dan jongkok. Ayo jongkok, silakan. Bisikan, bisikan. Bisikan, bisikan. Satu, dua, tiga, naik. Oke, silakan Ferry. kembali ke baris masing kembali. Nanti di sini ada beras. Nanti Bapak Ibu boleh ambil berasnya sedikit-sedikit ya. Oke, nanti dah. 15 kilo Pak, cukup nanti. Kemudian lempar ke atas, kita mengucapkan Horas. Ayo kita jalan. Musik, ikutin musik itu aja gini ya. Ambil beras sedikit-sedikit ya, nak. Dilempar kemana, Dek? Ke atas sama angkutan Horas. Horas. Horas gitu tadi. Iya. Fotoin sekali-kali tuh Kal. Gini Kal, ikutin musiknya tuh Mang. Itulah sebagai relasi video. Satu, dua, tiga. Horas, horas, horas. Itu acara kita pada pagi ini. Maka Di sebelah kiri kita ini, kalau tangganya dari dalam, dulunya itu adalah orang-orang yang berpengaruh di kampung itu. Orang kaya, keturunan kerajaan, orang mampu begitulah. Sedangkan tangga yang seperti ini, nama rumah adat Bataknya, Rumah Adat Batak Toba Siaporik. Lebih kecil dia. Tangganya dari luar. Ini orang-orang keluarga raja, begitu orang-orang biasa lah. Dan kenapa tangganya harus dari dalam begitu? Itulah menandakan tingkat atau levelnya hidup masyarakat dulu. Dari tangga luar ini keluarga biasa-biasa, jadi digolongkanlah mereka ekonomi biasa. Dan tangga dari sana itu dan tangga dari sini itu kan dari ininya seperti ini.
ininya lebih rendah ke tanah. Oh iya. Dan pintu rumah adat Batak ini kecil, artinya kita harus tunduk, hormat. Hormat. Nah, iya. Kalau rumah-rumah biasa sekarang ini kan tinggi. Kita kalau masuk ke rumah, kita nggak ada hormat. Iya, masuk aja ya. Jadi ini dikecil buat. Ya itu ya. Nah, Hormat ya. kita harus hormat. Ya. Iya. Makanya nenek moyang kita orang Batak dulu kan sudah pikirkan sampai ke sononya. Kalau mau masuk ke rumah, tunduk kepala. Artinya hormati yang punya rumah, yang ada di rumah. Kita mengucapkan salam horas begitu. Ini si bapak di sini raja. Oh, raja. Yang sini keluarga raja semua. Atau dulunya di sini seperti kejaksaan lah ini. Untuk pengadilan. Oh, Mahanak ya, pemasman. Ya, karena di tempat duduk ini kita ibaratkan si ibu ini si penjahatnya. Ya, dia kan saya penjahat hati. Kok langsung Ya. ke situ? Ya. Oh iya. Apa duluan diadilin dulu? Ya. Oh, jadi ini ya? Ini adalah tempat kejaksaan pengadilan. Kejaksaan, hakim-hakimnya. Iya, orang-orang penting di sini, keluarga kerajaan juga di sini. Dan di sini dulunya yang diadilin adalah kasus-kasus tingkat tinggi. Seperti mata-mata yang masuk, mata-mata yang dari luar menyusup, kita tidak tahu seperti ini ya. Kita tidak tahu mereka itu ada mata-mata. Ingin mengetahui wilayah kerajaan, seberapa kuat mereka punya kekuatan begitu. Kedua, pembunuh. Pembunuh. Yang terakhir, ketiga adalah dia ada permainan dengan istri raja, affair atau berselingkuh dengan istri raja. Bagi kerajaan itu adalah kasus besar penjahat, dan hanya raja yang boleh memutuskan hukuman. Bukan keluarga raja, bukan pengadilan seperti ini, kejaksaan atau hakim, bukan. Oh, bukan hakim ya? Bukan. Hanya raja yang bisa menentukan Tradisi. hukum. Kalau penjahat-penjahat kecil, mereka diadilin di luar sono, di kampung sebelah. Namanya di Batu Sirah di sini, seperti pencuri. Kalau pencuri, contoh ayam atau sekitaran sini ternak, dia ambil satu kerbau. Kalau kerajaan tahu, dia harus bayar lebih besar lagi. 10 Dendanya. atau 50 ekor dan lebih besar lagi. Dia ambil saat kecil, lebih besarnya itu dia bayar 10 kali lipat atau terserah kerajaan. Dan si penjahat itu mereka buat di sini, di penjara ini, Dari bawah tanah, di bawah kolong ini rumah, dan kakinya dipasung. Oh, itu kakinya itu kan? orang itu lagi. Iya, bajunya, pakaian semua dibuka, dilucutin, tangannya diikat ke belakang dengan rotan. Tidak makan, tidak dikasih makan dan minum selama 1 minggu. Karena dia punya ilmu hitam untuk melindungi diri dia sendiri. Ya, sebelum dia dieksekusi, dia harus dibuat dulu sini, artinya disiksa. Pertanyaan saya ada satu, sangat simpel. Kenapa penjahat selalu dibuat di bawah sono, di bara? Ada yang tahu? Bagus, bagus. Ya, bagus. Mantap, Bang. Ya. Itu dia, betul sekali. Kalau dia udah dibuat di bara seperti yang saya bilang tadi kan? Iya, tempat binatang itu. Bara itu tempat binatang. Dia sudah dianggap binatang. Iya, dianggap binatang. Ya, betul sekali. Kalau saya dosen, cepat saya lulusin dia. Iya. Wah, dari sinilah peradaban orang Batak, banyak pengacara. Orang jahat juga diminta pengampunan hukum. Kalau sebelah kanan kita ini adalah makam Raja Sialagan. Tugu Raja Laga Sialagan. Raja mereka, karena Raja Laga mereka suka bertanding dulu. Inilah area Yang tadi di sana pemasungan iya, dipasung, dieksekusi di sini. Nanti kalau Bapak Ibu mau minum di warung ini ada nanti. Dulunya itu adalah kakak adik, kakak beradik saling jatuh cinta. kakak beradik. Ya, dari tongkat tunggal panaluan itu bagi orang Batak kan pernikahan satu darah dari tidak diizinkan dan dilarang. Dan diusir. Ya.
Dan mereka melakukan itu setelah mereka dewasa atau beranjak dia remaja. Karena zaman dulu kehidupan manusia nggak banyak lagi, belum banyak ya. Jadi mereka jatuh cinta sama kakak beradik. Orang tua mereka sudah curiga melihat tingkah laku anak perempuannya beda dari yang lainnya. Setelah tambah bulan begitu. Terus istrinya bilang, coba perhatikan anak kita perempuan. Aku udah agak aneh lah begitu melihat perubahannya. Setelah ditanya, diakuin yang melakukan itu siapa? Si abang, si Ito begitu. Supaya raja tidak malu atau kena aib dari ketahuan orang masyarakat dia, akhirnya dia diungsikan ke hutan malam-malam. Berdua. Sekian lama di hutan, karena mereka sudah melanggar hukum adat itu, mereka berlindung di pohon besar. Tapi di hutan ini ada penghuninya. Mereka contoh ini pohon, mereka peluk ini pohon, lengket dia. Datang Itonya, laki-laki dipeluk pohon ini karena sudah diusir dari rumah, nangis-nangis terus, lengket. Binatang peliharaan mereka yang selalu ikut mereka lengket. Binatang apapun yang dekat dengan pohon itu lengket. Jadi itulah dia pohon tunggal panaduan itu. Karena orang tua mereka sudah sangat rindu melihat mereka. Untuk mengambil itu harus datu bolon juga. Banyak dalam kondisi hidup. Iya, sewaktu mereka masih hidup di lengket pohon itu banyak datu, tapi tidak berhasil untuk melepaskan. Terus datu bolon ini bilang ke orang tua mereka dengan satu syarat, pohon ini boleh ditebang dan mereka ikut dengan pohon itu kita bawa ke rumah. Jadi karena mereka sudah dapat aib, mereka dibuatkan oleh raja, biarlah ini jadi tongkat aku. Itulah asal muasalnya. Iya, jadi anaknya itu jadi tongkat lah ya. Iya. Iya, artinya itu anak kerajaan yang menikah satu darah, ikatan. Bukan kembar ya? Bukan kembar. Jadi mereka itu kakak beradik lah begitu. Karena masih sedikit ya. Iya, populasi manusia dulu masih belum banyak, jadi Agama belum karena percaya dengan masih kekuatan-kekuatan. ya masih itu kan, yakin mereka dengan kekuatan alam. gaib, kekuatan alam. Teman saya sebentar lagi. Ya. Keluarga kerajaan, ya anak panglima begitu. Kalau seperti saya ini, Tidak bisa. nggak bisa. Jadi misionaris, jadi budak lah ya, babu. misionaris datang kemari bukan hanya langsung ke kristenisasi, bukan. Pertama itu edukasi dulu, pendidikan. Ya. Baru yang kedua cara bertani. Beliau cara bertani juga. Oh iya, dari negara mereka kan udah tahu. Cara bertani mereka ajarin, cara berburu, cara mengambil ikan dari danau begitu. Yang kedua, cara obat-obatan juga dari alam. Memang orang Batak sudah tahu. Tapi itu hanya untuk dari musuh-musuh mereka saja ya, yang mereka makan. Bukan keluarganya atau makanya orang Batak sampai sekarang kalau marah-marah, kubunuh kau, kumakan hatimu, walang pusu-pusumu gitu. Orang Batak sering kayak gitu kan. Orang Batak dulu, ya, darahnya diminum, campur asam lagi. Nanti saya terangin deh. Oke, mereka udah selesai. Yuk. Kale. Sini kayaknya. Marga. Ini kayaknya. Oh, terbit. Oke. Kasih ya. Grup sini. Kayaknya aku butuh volunteer, nggak ada orangnya. Volunteer. Oh, mereka takut nanti saya eksekusi. Yuk. Nggak bisa, saya harus terangin. Tapi beberapa nanti bisa. Atau video nggak bisa ya. Oke. Saya jadi diskusi. Nggak bisa. Nanti bahaya kita. Mana ada yang kurang lagi nih. Oh ya, oke. Dah. Pertama, saya buat terangin dulu ulos. Banyak sebetulnya fungsi ulos. Bukan hanya selendang. Dulu menutupi tubuh juga. Tapi ulos itu bisa juga untuk saung-saung berubah. Halo. Kayaknya anak
gadis nih lebih cocok sini. Maaf ya. Saung-saung. Ciluk, Pak. Foto kan? Yuk. Pegang ini. Difotoin doang. Foto-fotonya. Ya. Dengan posisi mata tertutup. Yang mau dieksekusi itu. Iya. Seperti ini. Artinya dia tidak bisa lagi melihat orang-orang di sini dan tidak ada kontak mata. Kita semua orang yang di sini tidak tahu di sini masih ada mata-mata enggak. Jadi wah, kode-kode mereka nggak tahu ya atau begini atau gimana. Tapi kan pasti disaksikan banyak orang ini kan? Iya, makanya ini si yang mau dieksekusi ditutup mata dulu, Pak. Ini. Jadi tidak ada lagi, tidak tahu dia kejadian apa mau datang ke sama dia. Sebelum dieksekusi, mata tertutup, tangan ke belakang. Dia Ini pertanyaan ini siapa-siapa aja yang menyaksikan di sini? Keluarganya? Keluarga tidak diizinkan, keluarga dia. Masyarakat di sini. Ya, keluarga dia yang pasti tidak bisa. Karena tidak. Pertanyaan pertama di sana sang raja banyak pertanyaan. Di mana keluargamu? Siapa yang mengirimmu? Siapa yang mengutusmu kemari? Dia tidak akan kasih tahu itu. Rahasia besar dia. Jadi setelah dia dibawa kemari, makanan terakhir atau makanan terakhirnya ini bolehlah yang enak-enak lah saya bilang ya. Di mana Sulomani Rohana? Makanan orang Batak Toba lah, panggang begitulah ya. Dikasih dia. Ya, napi nadar atau macam-macam. Karena orang Batak dulu sebelum mengeksekusi seorang tidak boleh di keadaan lapar. Ya, harus dikasih. Ya, harus dikasih kenyang dulu. Ya, dengan syarat ngambil makanannya itu dengan mulutnya dia sendiri. Karena kembali lagi yang saya bilang tadi, karena dia dianggap sudah jadi binatang. Jadi ambil makananmu dengan mulutmu sendiri. Dengan mulutnya, setelah dia kenyang, kembali matanya ditutup. Sebelum kita eksekusi, saya perkenalkan dulu satu-satu ini bentuk yang alat peraganya ini. Inilah kalender Batak itu. Mulainya hari-hari itu ya? Iya. Kalender Batak ada 12 bulan juga. Tetapi 12 bulan ini semuanya 30 hari. Contoh Februari itu kan 28, tahun kabisa 29. Tapi kalender Batak semuanya 30 hari. Semuanya pakai simbol-simbol seperti ini. 00 kali 0, 0 kali. Artinya kali ini tidak boleh kita melakukan kegiatan apa di situ. Artinya tertutup. Kalau 00 ini artinya bebas kita melakukan. Sebelum melakukan contoh pesta pernikahan, si Datu Bolon harus melihat dulu buku laklak. Ini artinya buku laklak, magic book. Di buku laklak ini ada juga seperti ini tadi, kalender itu 00 itu. Mereka hubungkan dari sini kemari, bisa dari atas ke bawah, bawah ke atas, kiri kanan, kanan kiri, dari sini secara miring acak bisa. Dan buku laklak ini ada 3 fungsi. Satu untuk astronomi. Kalau orang Batak dulu bercocok tanam, mereka lihat dulu bulan, posisi bintang. Yang kedua adalah obat-obatan seperti dari alam. Yang ketiga adalah adatuan. Adatuan itu semuanya pakai simbol. Terjemahannya apa itu Mamang itu huruf Batak ini? Maaf Pak, saya udah generasi baru. Saya tidak bisa lagi. Jadi setelah si Datu melihat ini kalender Batak ini dan surat alfabet Batak ini, dia tahu kapan hari baik untuk mengeksekusi situ. Menurut buku laklak ini adalah hari baik untuk kita. Hari baik datang kemari, hari baik untuk mengunjungi Cialagan, hari baik untuk juga belanja di sini. Jadi Datu. Ada titisannya dikit. Iya. Harus sila belanja hari baik. Ini tukar tunggal panaluan tadi ini yang dipakai, ya, dipakai oleh Datu. Dulu orang Batak
bertelekomunikasi dengan satu yang lain, telepati begitu, melalui ini. Opung Mulajadi Nabulun, Iya betul. Roma Hosadarion, begitu. Datang dia. Rupanya handphone ini atau Vivo, Samsung, macam-macam, mereka terinspirasi dari Tukot Tunggal Pandaluan. Masa orang Batak, ya, orang Batak bisa ngomong dari kayu. Oh iya, orang Batak memang hebat. Nah, dari kayu aja mereka bisa ngomong. Kita buat yang simpel katanya. Ini balati, dulunya ini ya. Ini hanya bentuk turisme ya, terbuat dari kayu. Kalau ini dulunya betul-betul benda tajam. Iya betul. Dari logam, balati podang. Setelah dia makan, si Algojo sudah standby dengan mengasah balatinya ini. Artinya darah dia mendesir-desir begitu, karena sudah dia asah-asah. Iya. Setelah dia kenyang, dibuat dia harus tidur posisi seperti ini. Mata tertutup, semua baju dilucutin, cuman maaf alat tuh vitalnya aja ditutup. Tetapi si Datu atau si Algojo harus tahu, karena si ini, si eksekusi, ya mau dieksekusi ini ada ilmu hitamnya. Iya. Mereka tidak tahu ilmu hitamnya di sini, atau di sini. Jadi mereka harus pakai itu. alat detektornya begitu. Ya, mereka si Datu manortor 3 kali melilingin ini. Jadi dia meletakkan ini sebagai sensor detektor logamnya. Ya, di sini tidak. Rupanya alatnya di sini, ilmu hitamnya. Karena dia bergetar begitu. Pertama si Datu berdoa kepada Opung Mulajadi Nabolon. Dia pukul kepala dulu, tetapi dia tidak merasakan sakit. Senyum-senyum aja karena ilmu dia ada menutupi Ilmu hitamnya. nggak kena gitu. Yang kedua, perutnya dia masih senyum aja begitu, nggak sakit begitulah ya. Yang terakhir dia pukul alat vitalnya. Langsung teriak. Bang, boleh di sini bang biar kau pukul. Oh, alat vital loh ya. Nggak usah. Nah, mereka pukul begini, dia berteriak. Sewaktu dia berteriak, artinya di sini. Dan kenapa dia berteriak? Ilmu hitamnya sudah keluar dan pindah kemari. Kekuatannya pindah ke tongkat ini, dan itu belum cukup untuk mengeksekusi dia. Mereka pastikan dulu pisau ini di tubuh perutnya diiris-iris begitu. Dia berteriak gitu, dan darahnya keluar. Kalau darahnya udah keluar, artinya ilmu hitamnya murni sudah. Ya. Ya, pertanyaan bagus. Nanti aku terangin lagi. Itu juga belum cukup. Mereka ambil asam, ditabur dari atasnya. Asam itu kan pedih kalau campur darah. Kalau masih kita hidup kan, makin teriak lah dia. Iya, makin keras, kencang teriaknya. Ditabur gini. Dan terakhir dia diangkat kembali, posisi tangan di belakang seperti ini. Dan si eksekutor sudah standby dengan pisau pedangnya. Sebelum dibunuh, mereka butuh darahnya, perlu darahnya. Ditampung di sini, di baskom begitu. Ya, dengan 3 kali ucapan Horas, si Algojo harus bisa memastikan itu kepala terputus. Kalau tidak terputus, dia gagal. Artinya dia yang jadi berikutnya. Iya, kembali eksekutornya. Ya, dia nggak bisa ikutin. Kalau saya bilang 3 kali Horas, ikuti ya. Iya. Horas. Pukul segitu. Kepalanya gluk menggelinding, putus. Darahnya masuk ke panci atau baskom tadi.
terus kepalanya itu diambil oleh si eksekusi, dimasukkan kemari, ditunjukin ke semua orang. Bahwa dia udah dieksekusi. Artinya perhatian, siapa yang membuat kejahatan di sini, Inilah. kamu akan di sini berakhir di sini. Iya, iya, efek jerah ini pastinya ada shock terapinya sangat besar, dan ditutup di sini. Tubuhnya itu dibawa kembali ke sini, darahnya dibawa ke sini, campur asam tadi, Asam. dibagi-bagi, Diminum. diminum. Iya. Makan darah ya. Iya, artinya itu menambah kekuatan mereka untuk berperang. Pasukan-pasukan raja atau orang-orang penting. Yang mau minum ini siapa-siapa aja itu yang? Hanya orang-orang penting tadi yang Orang penting tadi. Ya, Oh. panglimanya. Termasuk hakim-hakim itu Iya, enggak? Raja. iya, semuanya dibagi. Tapi ada satu orang di sini nggak mau. Ya, sibuk lagi ya. Oh. Tapi si yang orang di sini tadi tidak mau. Maaf Raja, saya tidak bisa minum darah ini. Kenapa? Sang Raja marah besar. Kamu tidak suka saya, kamu tidak suka lagi dengan Hutasialagan? Bukan Raja. Berarti kamu mendukung kejahatan. Iya begitu maksud Raja kan? Bukan Raja, bukan itu. Saya nggak bisa, saya ini vegetarian katanya. Dieksekusi mau mesti mana? Iya. Ya, terus kembali ke sini. Mereka buka ini perut, ambil semua organ vital, hati, jantung semuanya, bawa kemari, diiris, Yes. Dibagi-bagi. potong, campur lagi dengan darahnya, Bagi-bagi lagi. Dibagi-bagi, artinya mereka menambah kekuatan lagi. Dan kepala ini digantung di gerbang kita masuk tadi. Artinya orang yang melihat di kampung ini terjadi eksekusi. Ya. Selama 1 minggu kepala itu digantung di sana. Dan orang-orang banyak menyaksikan. Begitu. Iya. Jadi mereka untuk melakukan turn back crime berputar 100 kali. Iya. Melakukan kejahatan. Melakukan kejahatan. Ya. Karena takut. Dan tubuhnya tadi dibuang ke atas gunung. Karena mereka tidak mau membuang mayatnya bersamaan semuanya. Tubuhnya ke sana, kepalanya ke danau. Mereka yakin kalau mereka buang bersama-sama, tubuh ini akan bisa menyatu lagi. Iya. Ya. Dengan Mungkin ada yang kekuatannya. memanfaatkan situasi keluarga dia begitu. Jadi dibuang ke gunung, ke danau. Jadi si Datu bilang, perhatian kepada masyarakat Hutasialagan supaya tidak pergi ke hutan selama 1 minggu berburu atau macam-macam dan cari ikan ke danau. Karena mereka yakin hantunya, rohnya itu masih gentayangan di sini. Gentayangan. Ya. Itulah yang mereka lakukan selama 1 minggu. Tidak boleh kayak nyepil lah begitu. Ya kerja-kerja kecil begitu. Itu berakhir 1861. Setelah si Nomensen datang tadi. Karena Nomensen menurut yang beliau pelajarin teologi, tidak ada manusia makan manusia. Ini berakhir tahun itu. Tetapi sang raja tidak 100% yakin dengan si Nomensen. Masih banyak lagi perlawanan. Iya. Sebelum si Nomensen datang ke Tanah Batak lah saya bilang ya, banyak misionaris mati di seberang sono, di Sumatera. Itu Pulau Sumatera, ini Pulau Samosir. Ini sang raja ini memiliki kekuatan hitam juga berarti. Pasti, raja pasti itu untuk melindungi kerajaan dia dan dia sendiri juga keluarganya. Banyak dari Eropa, Portugal macam-macam. Karena orang Batak dulu melihat orang Barat, saya bilang ya, kalau mereka melihat orang Barat rambut pirang, blonde hair begitu, mereka pikir itu hantu. Ini dicoklatin. Makanya nanti Bu hati-hati. Aku juga. Kalau mereka lihat hidung mancung, rambut putih, panjang orangnya gitu, mereka pikir itu hantu. Jadi banyak dulu misionaris mati di tanah Batak. Oh, Di mereka Sumatera bunuh, juga, mereka ya. bunuh. Iya, mereka bunuh. Tapi ini si Nomensen, dia cukup cerdik saya bilang ya.